Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman yang beragama lain. Eh, Kami dari kelompok proposal bisnis Cirambai Puyuh dengan beranggotakan saya, eh, nggak bisa. Saya dengan beranggotakan saya ketua dari kelompok ini yaitu Rendra Trenggana Sostra dengan NIM 205800007 dan anggota saya yang kedua Anisatu Sofia 205800008 dan yang ketiga ada Alivia Sriwahyuni dengan NIM 201600093 dan yang terakhir Rizky Hidayanti dengan NIM 201600102. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anisatus. Baik, di sini ada nama usaha. Nah, nama usaha yang akan dijadikan yaitu Cirambai Puyuh. Cirambai ini merupakan makanan pedas yang berbentuk seperti mie. Nama toko untuk produk Cirambai ini yaitu Pepedesan Food. Nah, untuk Cirambai ini merupakan makanan khas dari Jawa Barat, di mana khasnya di Garut atau Bogor, dengan cita rasa pedas. Nah, untuk alamat usahanya ini bertempatan di Universitas PGRI di Buana, Surabaya. Next. Untuk strategi pasarnya, yaitu yang pertama ada target pasar, di mana target pasarnya untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kemudian ada daerah pemasaran, di mana untuk daerah pemasarannya kita itu berada di sekitar lingkungan produksi dan tempatnya juga di Universitas PGRI Buana, Surabaya. Nah, untuk peluang pasarnya belum banyak pesaing. Nah, serta mengutamakan rasa yang memperhatikan kebersihan serta standar harga tidak terlalu tinggi dibandingkan pedagang lainnya. Untuk konsep pemasarannya itu terdiri dari 4 elemen, di mana ada price, product, place, promotion. Untuk produk, mensurvei pesaing usaha makanan ringan lainnya. Next. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Yang pertama adalah strength, kekuatan. Nah, usaha cukup menjanjikan karena masyarakat ini cenderung konsumtif dan memperhatikan efisien waktu, tempat, dan tenaga sehingga lebih memilih ditangani oleh pihak yang kompeten. Untuk weakness atau kelemahan, ini terdapat di pemasaran yang hanya mengandalkan pesanan serta berpatok pada waktu tertentu. Nah, untuk yang ketiga ini opportunities atau peluang, masih sedikit pesaing, dapat mengurangi tingkat pengangguran serta membantu perekonomian masyarakat di daerah sekitar. Nah, kenapa? Karena produk Cirambai ini belum banyak dijual di daerah Surabaya. Nah, untuk ancaman ini, makanan ini cepat basi, produk mudah ditiru sehingga akan menimbulkan banyak pesaing. Nah, untuk solusinya, kita bisa menyimpan produk ini di freezer atau di box ice. Next. Selanjutnya akan dijelaskan produksi. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, mie aci, air, cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, kaldu ayam bubuk, minyak goreng, telur bubuk, jahe, daun salam, kecap manis, kecap asin, garam, gula pasir, merica bubuk, dan bawang goreng. Sedangkan untuk peralatan, sendok, garpu, wajan, panci, spatula, saringan minyak, telenan, ulekan, dan cobek, timbangan, baskom, cuper, kompor, dan pisau. Next. Proses produksi. Proses membuat telur puyuh. Pertama, tumis bumbu halus sampai harum, masukkan kecap, aduk rata. Kedua, tambahkan telur puyuh, aduk sampai terbalut bumbu. Yang ketiga,
Bumbui garam, gula merah, dan merica bubuk, aduk rata. Yang keempat, tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai bumbu meresap. Next. Proses membuat minyak cabai. Yang pertama, haluskan cabai kering dengan blender atau food processor, lalu tuang dalam mangkok dan sisihkan. Yang kedua, setelah 10 menit, haluskan bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng dalam blender sampai benar-benar halus. Yang ketiga, setelah halus, tumis bumbu sampai matang dan bau wangi dengan api kecil. Yang keempat, baru masukkan cabai kering yang sudah dihaluskan tadi, lalu tambahkan kecap asin, penyedap rasa, garam, dan gula pasir. Yang kelima, aduk rata dan masak hingga matang dan minyak berwarna merah. Yang ketujuh, setelah matang, simpan chili oil dalam wadah kaca agar bertahan lama. Yang kedelapan, chili oil siap disajikan untuk cocolan ataupun campuran masakan. Proses membuat cirambai. Yang pertama, untuk membuat cirambai, aduk rata semua bahan dan tuangkan air sedikit demi sedikit. Jika sudah tidak terlalu panas, uleni adonan dengan tangan hingga adonan bisa digilas dan dibentuk. Yang kedua, bentuk bulatan lalu gilas tipis. Baluri dengan tepung kanji dan cetak dengan gilingan atau dipotong dengan pisau memanjang. Yang ketiga, rebus air di panci hingga mendidih. Kemudian yang keempat, masukkan cirambai, rebus sebentar atau sedikit mengambang, angkat, kemudian tiriskan. Yang kelima, masukkan cirambai ke dalam mangkok, tuangkan minyak cabai Chinese, aduk-aduk, dan tambahkan telur puyuh. Cirambai siap disajikan. Next. Rencana anggaran. Yang pertama, modal. Modal yang dikeluarkan sebesar 200.000, termasuk biaya operasional, biaya tenaga kerja 30%, biaya penyusutan 10%, dan mark 10%. Untuk biaya produksi, mie aci dengan jumlah 2.500 gram, harga satuannya 4.000 per 400 gram, sehingga harganya 25.000. Kemudian air 2.000 ml dengan harga satuan 5.000 per liter, sehingga harganya 10.000. Cabai merah kering dengan jumlah 1.000 gram, harga satuannya 10.000 per 100 gram, sehingga harganya 10.000. Bawang merah dengan jumlah 9 siung dengan harga satuan 7.000, sehingga harganya 1.050. Bawang putih 9 siung dengan harga satuan 5.000 per 100 gram, sehingga harganya 1.000. Kaldu ayam bubuk dengan jumlah 1 sendok makan, harga satuannya 10.000 per 100 gram, harga sebenarnya 500. Minyak goreng 250 gram, harga satuan 23.000 per liter, sehingga harga sebenarnya 5.750. Untuk telur puyuh dengan jumlah 30 gram, harga persatuannya 18.000 per 500 gram, harga sebenarnya 1.080. Jahe dengan jumlah 3 cm, harga persatuannya 7.000 per kilo,
sehingga harga sebenarnya Rp500. Untuk daun salam 2 lembar, harga persatuannya 1.000 per 10 lembar, sehingga harga sebenarnya Rp500. Kecap manis dibutuhkan 6 sendok makan dengan harga persatuannya 7.000 per 133 ml, sehingga harga sebenarnya 3.158. Untuk kecap asin 3 sendok makan dengan harga persatuannya 6.000 per 133 ml, sehingga harga sebenarnya 1.353. Garam 2 sendok teh dengan harga persatuannya 3.000 per 250 gram, sehingga harganya Rp500. Untuk gula pasir 1,5 sendok teh dengan harga persatuannya 12.000 per kilogram, sehingga harga sebenarnya Rp500. Merica bubuk 1 sendok teh dengan harga persatuannya 1.000 per 10 gram, harga sebenarnya yaitu Rp500. Untuk bawang goreng 2 sendok makan dengan harga persatuan 2.000 per 30 gram, sehingga harga sebenarnya 1.000. Untuk jumlah biaya produksinya sebesar 62.391. Next. Biaya peralatan. Untuk yang pertama, paper ball dengan jumlah 25 piece, harga satuannya Rp560 dengan total harga 24.000. Sumpit sebanyak 25 piece, harga satuannya Rp130. Harga sebenarnya 13.000. Untuk label 25 piece, harga satuannya 500, sehingga harga sebenarnya 12.500. Jumlah biaya peralatannya 49.500. Yang ketiga, biaya operasional LPG 1 tabung dengan harga 18.000. Transport bensin 2 liter dengan harga 20.000, sehingga total biaya operasionalnya 28.000. Next. Baik, kali ini saya akan melanjutkan. Di sini itu untuk penentuan harga jual, di mana jumlah biaya produksi sebesar 111.891 ditambahkan dengan jumlah biaya operasional yaitu 28.000, dengan total jumlahnya adalah 139.891. Kemudian di sini kita tambahkan juga dengan biaya tenaga kerja sebesar 30%, yaitu dari jumlah total biaya produksi tadi dikalikan dengan 30%. Jadi 139.891 dikali dengan 30% yang menghasilkan 41.967. Kemudian juga kita juga memperhitungkan penyusutan alat sebesar 10%, diambil dari biaya total produksi dikalikan dengan 10%, 139.891 dikali 10%. Untuk biaya penyusutannya ini sebesar 13.989. Jadi untuk jumlah total keseluruhan biaya modal ditambah dengan tenaga kerja dan penyusutan alat sebesar 139.891 ditambahkan dengan 41.967 dan ditambahkan dengan 13.989 itu menghasilkan sejumlah biaya total dari semuanya 195.847 untuk sekali produksi. Jadi pada satu kali produksi ini menjadi sekitar 25 pack. Kemudian untuk rincian harga per piecesnya itu dari jumlah total semua tadi dibagi dengan jumlah hasil yang
hasil yang didapat tadi yaitu 25 pack. Jadi 195.847 dibagi 25 pack kurang lebih dalam satu porsinya itu 7.833. Ini harga awalnya, kemudian kami markup lagi 10% hingga 10%, yaitu dari harga awal 7.833 dikali 10% itu mendapatkan harga markup 783. Jadi kami menjual harga jual per pieces plus markup 10% yaitu 7.833 ditambah dengan 783 menghasilkan 8.616. Jadi kami bulatkan menjadi 9.000. Untuk harga jualnya adalah harga jual sebenarnya adalah 9.000 per pack. Terus untuk perhitungan laba ruginya menjual dengan harga 12.000 per pack, yaitu laba hasil produksi dikali harga jual dan dikurangi modal. Di sini hasil produksi ini kami menghasilkan 25 pack dan harga jual di luaran itu adalah 12.000. Kemudian dikurangi oleh 195.847. Di mana harga total semua packnya ini 25 pack ini dikalikan dengan harga jual yaitu 300.000 dikurangi dengan modal 195.847 itu menghasilkan 104.153. Jadi dari total keseluruhan hasil produksi ini tuh labanya menghasilkan 104.153 dengan persentase laba yaitu laba dibagi modal terus dikalikan 100%. Dari 100.004, 153 dibagi dengan 195.847 dikali 100, yaitu menghasilkan persentase laba 53%. Jadi persentase dari laba bersih yang didapat pada satu kali produksi itu adalah 53% dari harga modal awal. Kemudian di sini ada label dan kemasan. Ini nanti berupa yang sebelah kiri ini berupa stiker nanti yang akan ditempelkan pada rice bowl yang seperti ini nanti. Dengan jumlah per porsinya itu adalah 100 gram. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok Cirambai Puyuh. Terima kasih dan selamat malam.